Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha yang telah tayang di episode sebelumnya. Ya, dimana di episode sebelumnya ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alur cerita sinetron Saleha. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Bu Rianti yang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya ya kawan-kawan, dimana di sana Bara sempat bertemu dengan Rianti sebelum akhirnya Rianti menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Rianti akhirnya meninggal dunia, Bara benar-benar sangat shock ya kawan-kawan. Bara terlihat begitu sangat hancur dan juga depresi melihat semua itu. Ya, tak heran jika perasaan Bara saat itu benar-benar sangat kompleks ya kawan-kawan, dimana Bara merasa sangat sedih, kasihan. Namun, Bara juga merasa marah kepada ibunya itu. Ya, Bara jelas sedih karena kehilangan sosok seorang ibu. Bara kasihan kepada ibunya karena Bu Rianti meninggal dunia sebelum meminta maaf kepada orang-orang yang telah dijahatinya. Dan Bara marah kepada dirinya sendiri karena gagal untuk menuntun ibunya menuju jalan yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa melihat adanya perbedaan antara Saleha dan juga Nadia ya kawan-kawan, di mana Nadia menganggap bahwa semua ini adalah ulah dari Saleha. Saleha adalah penyebab dari kematian ibunya. Ya, padahal Saleha sendiri bahkan tidak pernah menaruh rasa dendam apapun kepada Bu Rianti ya kawan-kawan. Bahkan Saleha pun sampai datang ke makam Bu Rianti untuk mendoakan Bu Rianti agar Bu Rianti diberi kelancaran dan juga diberi kelapangan kubur serta diberi posisi atau tempat yang terbaik di sisi Allah. Ya, ini memperlihatkan dan juga mengajarkan kepada kita semua bahwa sejahat apapun orang lain kepada kita, kita tidak perlu membalas kejahatan itu. Karena kita semua percaya kepada Allah bahwa Allah itu maha adil dan Allah akan memberikan hukumannya sendiri kepada Bu Rianti. Ya, nampaknya tak hanya berita duka yang tersaji di episode sebelumnya. Berita bahagia pun akhirnya datang dari Saleha. Ya, setelah Saleha mengalami keguguran beberapa minggu lalu atau bahkan mungkin 1 bulan yang lalu ya kawan-kawan, menurut episode sinetron Saleha. Saleha yang tadinya pergi bersama dengan Nando tiba-tiba mengalami kelelahan dan Saleha pun tertidur di kantor Nando. Pak Darmawan pun takut apabila Saleha kelelahan dan sakit, sehingga Pak Darmawan menyuruh Nando untuk membawa Saleha check up ke dokter. Dan ternyata ketika Saleha dicek oleh dokter, Saleha memang kelelahan akibat Saleha saat ini sedang mengandung. Ya, kandungan Saleha ternyata sudah berumur 1 bulan ya kan kawan. Itu berarti Saleha mengalami keguguran sudah sekitar 2 atau 3 bulan menurut alur cerita sinetron Saleha. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun sangat disayangkan kehamilan Saleha kali ini benar-benar sangat rawan ya kawan-kawan, akibat efek jamu yang telah diminum oleh Saleha. Ya, saat Dita mengetahui bahwa Saleha sedang hamil, saat itu Dita mengatakan bahwa seharusnya selama 2 tahun ke depan Saleha tidak boleh hamil. Itu berarti ketika saat ini Saleha hamil, kandungan Saleha itu sangat lemah, dan bahkan dokter sampai mengatakan bahwa jika Saleha mengalami keguguran lagi, maka Saleha tidak akan pernah bisa hamil lagi. Ya, ini tentunya adalah sebuah hal yang harus benar-benar dijaga ya kawan-kawan oleh Nando dan juga Saleha. Oleh karena hal itu, di episode sebelumnya Pak Darmawan sempat membicarakan tentang hal ini kepada Bu Heni ya kawan-kawan, karena Pak Darmawan juga khawatir dengan adanya Gania, Ferdi, dan juga adanya Reza di rumah itu. Pak Darmawan takut apabila Saleha mengalami keguguran lagi. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Nando dan juga Saleha memberitahukan hal ini kepada Reza, Reza juga terlihat tidak siap untuk memiliki seorang adik. Namun dengan sedikit pemahaman dari Saleha, Reza akhirnya mau menerima adik tersebut ya kawan-kawan. Bahkan Reza sudah tidak sabar untuk menunggu kelahiran adiknya. Namun tiba-tiba ada kegaduhan di arah balkon, di mana Nando dan juga Ferdi saat itu sedang berantem. Saleha berusaha untuk melerai dan memisahkan mereka berdua, namun saat itu Ferdi malah mendorong Saleha hingga Saleha pun hampir terjatuh dari balkon. Untung saja Saleha saat itu berhasil untuk pegangan ke besi pengaman ya kawan-kawan, sehingga Nando saat itu berusaha untuk menyelamatkan Saleha. Sementara itu Nadia hanya bisa menonton drama tersebut dari kejauhan. Wah, memang episode yang cukup sinkron ya kawan-kawan, dimana ada kesedihan dan ada kebahagiaan, ada kematian dan ada kehidupan yang akan segera terlahir dari rahim Saleha ya kawan-kawan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di episode sebelumnya yaitu seburuk apapun perbuatan orang lain terhadap kita, kita tidak boleh membalas perbuatan buruk itu dengan keburukan, karena itu yang membedakan kita dengan orang jahat ya kawan-kawan, dimana kita harusnya membalas kejahatan dengan cinta dan kasih sayang agar orang itu bisa berubah dan menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan semoga nantinya dengan kebaikan dan juga cinta Saleha mampu untuk membuat Nadia menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh Rianti itu salah, dan Nadia akan menebus semua dosa-dosa Rianti. Nadia akan memperbaiki semua hal yang telah dilakukan oleh Rianti. Nah, semoga saja memang apa yang Mimin bahas ini bisa memberikan pelajaran dan juga manfaat untuk kita semua. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.